Anak-anakku, tadi sudah saya cingkrak-cingkrak di depan kalian. Maka karena ini sudah jam terakhir, ini cerita, kalian sambil duduk saja. Ya, dengarkan cerita setelah latihan baris berbaris persiapan lomba dalam rangka HUT 17 Agustus. Tanggal berapa lombanya? Tanggal 3 September. Hari apa itu? Hari Selasa. Ya, kita nyantai saja. Saya mau menjelaskan anak-anak berkaitan dengan sejarah dan biografi daripada tokoh besar kita, yaitu Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel. Nama aslinya ini adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel ini putra dari seorang syekh alim allamah yang berasal dari Samarkand, Asia Tengah, yaitu Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Sedangkan ibunya seorang putri raja. Sunan Ampel ini punya ibu seorang putri raja bernama Candrawulan yang berasal dari Champa atau Kamboja. Champa di negeri Kamboja, termasuk Asia juga ini. Raden Rahmat bersambung ke nasabnya atau keturunan dari Rasulullah itu jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah, Siti Fatimah Az-Zahra, putri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Rahmat, Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya. Berarti bersama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, kemudian saudara tuanya namanya Sayyid Ali Murtado dan Raden Burereh. Yang sebelumnya mereka ini tinggal di Champa. Tapi tidak sendirian Raden Rahmat ini. Itu Raden Rahmat masih membawa para kerabat dan orang-orangnya dari Champa. Kenapa? Ya, karena naik kapal. Kalau naik unta, anak-anak gelak naik unta, itu tidak bisa. Atau naik kuda, nggak bisa. Karena Pulau Jawa dan Champa itu terhindar, harus menyeberangi lautan, lautan Jawa sampai lewat Kalimantan itu sampai ke sana. Datang ke Jawa itu Raden Rahmat perkiraan tahun 1440 Masehi. Dan beliau datang bukan, menurut sejarah itu bukan karena dia pengen datang ke Jawa, tapi datang itu atas undangan dari Prabu Kartawijaya, Raja Majapahit. Di waktu itu Raja Majapahit yang bernama Prabu Sri Kertawijaya wafat atau meninggal 1451 Masehi. Makamnya ada di Trowulan, Mojokerto. Kalau kalian pengen ke sana, nanti satu waktu kita mampir. Siap? Siap. Kita jalan-jalan ya, biar tahu. Tujuan Prabu Sri Kartawijaya ngundang Sunan Ampel bersama kerabatnya datang ke Surabaya itu dengan tujuan adalah memperbaiki perilaku masyarakat. Yang sebelumnya itu masyarakat kita ini rosak atau butuh, suka mencuri wida, suka mengganggu tetangganya. Nek sekoni gampang tersinggung pas atau karan setetangkeun, serta akhlak lain yang jelek di waktu itu. Maka berangkatlah Sunan Ampel bersama orang tua, sama Sayyid Ali Murtado dan Raden Burereh
serta beberapa kerabatnya yang diajak naik kapal itu ke Surabaya. Naik kapal. Karena itu adalah kendaraan yang paling cepat untuk nyampe ke Jawa. Naik pesawat belum masanya, tidak ada pesawat waktu itu. Maka kemudian anak-anakku, kalian tanya, Buya, kalau dulu ada mesin enggak? Enggak ada. Terus pakai apa perahunya? Pakai layar. Tahu layar enggak? Layar dibentangkan di atas kapal, nanti kapal bisa berjalan gara-gara apa? Gara-gara didorong oleh angin. Kalau kalian nyoba nanti di rumahnya, buat kapal-kapalan, taruh pas tiup, kasih layar kayak layar gitu, pas tiup, pasti bergerak. Kalau anginnya ke barat bagaimana? Kalau anginnya ke barat, kan nggak nyampe ke Jawa. Layarnya ditutup. Terus pakai apa? Ngikuti ombak. Kemana ombak itu bergerak. Kalau enggak, layarnya itu tok-tok dia. Teng. Sekiranya dari utara nyampe ke selatan. Eresariaki, keboro pabilu, sok setir joset. Dari keboro pabilu, sabot teng, keboro boleh teng. Begitu, nyampailah di Surabaya kurang lebih pada tahun 1440 Masehi. Berapa perjalanannya? Enggak tahu, saya enggak ngitung. Enggak berapa lama, anak-anakku, Raden Rahmat ini menikah dengan Nyi Ageng Manila, putri Temenggung Arya Teja Bupati Tuban. Nah, punya istri namanya Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja. Anaknya siapa? Bupati Tuban. Kalau kalian ingat ke Tuban, ingat ke Sunan siapa? Di Tuban itu ada Sunan apa? Sunan Bonang. Nanti kita akan ketemu dengan sejarahnya Sunan Bonang. Dari pernikahannya itu anak-anakku, lahirlah anak-anak dan keturunan daripada Sunan Ampel dan semuanya menjadi ahli dakwah. Dan jangan lupa, di tahun 1447 sampai 1451 itu Prabu Sri Kartawijaya begitu perhatian atas perilaku masyarakat serta agama. Maka oleh Prabu Sri Kartawijaya, Raden Rahmat, Eki Kadinto, kamu menghadap ke raja, Eki Kadinto. Tapi Raden Rahmat bukan yang undang sendiri, dia manggil pasukannya. Raden Rahmat, tolong kamu panggil Raden Rahmat Surabaya menghadap raja. Siap, Tuan Raja, berangkat. Raden Rahmat, sampean dipanggil oleh Raja Sri Kartawijaya. Dijawab sama Engki, bedepena apa Kadinto? Apa tengkulaan di salah? Oh tidak Raden Rahmat, tidak. Sampean hanya diminta untuk menghadap. Saya sudah siapkan kendaraan kuda bersama tumpaan. Ibu Diju, jikar itu. Ya, dokar itu kayak dokar itu, tahu ya? Dokar kayak dokar. Silahkan naik. Oke, siap. Menghadap Raden. Dan nyampe di pintu gerbang kerajaan. Tunggu Raden Rahmat. Saya masih menghadap ke raja. Raja Sriwijaya. Raden Rahmat sudah ada di pintu gerbang. Ada, silakan masuk. Masuk. Raden Rahmat itu karena dia orang yang paham agama, harus punya jiwa kesatria dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak, maka Raden Rahmat berani. Eki berdiri bersama pasukannya. Pasukannya dua. Satu di kanan, satu di kiri. Raden Rahmat, Eki Paduka Raja. Bedepona apakah dinto?
Saya tidak tahu dia pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa apa, nggak tahu saya. Pokoknya di waktu kira-kira begitu. Saya ini, kata Raja Sri Kartawijaya, ngundang kamu ke istana raja ini tidak ada maksud dan tujuan. Eki kadito paduka raja. Apa abdina andi salah? Oh, tidak. Kamu tidak punya salah apapun. Saya minta kamu untuk menolong masyarakat saya. Di Surabaya itu perilakunya tidak baik. Engki kadento. Kenapa saya bisa bentoh? Ken setia boon epateti Bupati Surabaya. Kaget. Hah? Katanya ada Rahmat. Hah? Abdina kadito orang Camparaja. Demi orang Sorpoja asli. Katina apa bunten kula di kapas teti Bupati Surabaya. Katanya Raden Rahmat. Sudah, ini keputusan raja, tidak boleh nolak. Kalau kamu nolak, saya penjarakan kamu. Punten raja. Asalkan paduka raja panika kasokan. Dan kula teti Bupati Surabaya, maka beten kaula bekal elaksanaki dengan sungguh-sungguh. Begitu katanya Raden Rahmat. Oke. Itu terjadi kurang lebih di tahun 1481 Masehi. Sehingga Raden Rahmat itu anak-anak, dengarkan, sehingga Raden Rahmat itu dia leluasa untuk membina, mendidik, mengarahkan dan mengajarkan agama Islam ke masyarakat Surabaya. Makanya orang Surabaya itu sekarang baik-baik. Turunan orang Surabaya sekarang ini lembut-lembut. Karena apa? Di antaranya adalah didikan, arahan orang tuanya itu didikan daripada langsung Raden Rahmat Waliullah. Dia ketika Raden Rahmat menjabat, apa langkah pertama? Langsung membuat, langsung dia membuat congkop. Tahu congkopnya? Siapa sih teman ke Teliran? Makam Teliran itu. Di makam Teliran itu kan Buya Kebai congkop itu, maromaan itu, makam itu. Congkop itu rumah-rumahan ala ya kayak gardula tapi yang bagus, itu di sekitarnya tidak ada temboknya. Untuk apa? Untuk orang bertempat tinggal dan orang untuk ngaji. Sehingga masyarakat Surabaya waktu itu banyak kebingungan, banyak masalah. Setiap masalah datang ke congkop. Raden Rahmat, Bupati Surabaya, kula andi masalah. Apa masalah ban? Apa masalah kamu? Nika saya kebelah beras tadi. Oh, tadi BC, alako. Jangan. Pun tadi BC ala. Kula cari alako ke timur melarat. Oh ya, munda ya. Nang balai di sana, bahan tadi tukang posapo. Deki beras sekilo pun mari nyapuan. Semua masalah diselesaikan oleh Raden Rahmat. Sehingga apa? Masyarakat Surabaya waktu itu udah tenang. Tangga anak gelo, mula gelo pangangan. Beda, tutup. Polan duduk berdampingan di tamase. Nondo, jajal ke kaki cok nyengir melolo. Arab sulpa, purpun di sulpa, ada bi itaile rekre. Mana? Kemudian sih Rama menunduk melolo tantun seneng dia. Apa kena kanca. Asopan pamain rajengan dan pemaju. Maka kemudian selama Waalaikumsalam. Jangan pegangkan ke saya, Bu. Enggak. Buice. Ada orang ini. Alah kekubaan. Aku aki.
Jadi dalam berurusan. Apa? Elang terkungkok. Lanjut ya. Lanjut ya. Kalau benar kan? Akhirnya bodoh. Rakyat Raden Rahmat itu masyarakat itu. Tabun dulu itu bukain haram janji. Tadi kelampi. Coba endan. Tabun tadi kamu curi kita tabun long itu haram janji. Dan. Raden Rahmat tadi kelampi. Oh, dah. Ngalaki kelampi suruh angkui petepak. Beres. Masyarakat itu pokoknya harus tertib benteng. Orang Surabaya begitu. Iya. Sehingga apa? Masyarakat Surabaya sekarang itu murah senyum. Mun beda orang. Anu orang mana? Saya dari anu. Silakan. Baik-baik orang Surabaya sekarang ini. Ya meleng beda kena. Setepan meleng. Dasar ring semeleng ja. Berdiri Surabaya aja biasa. Anak-anakku yang saya hormati, yang saya cintai, maka Sunan Ampel di tahun itu juga anak-anak tidak berapa lama meninggal. Tapi sekarang Sunan Ampel dikenang karena apa? Jasanya mendidik masyarakat dan Islam tersebar sampai ke Madura gara-gara Sunan Ampel. Kalau tidak ada Sunan Ampel waktu itu, mungkin kita ini ada di jalan yang salah. Mungkin kita masih berpikirnya tidak sebaik sekarang. Makanya di antara bukti sejarah, kita ini harus sering-sering ke makamnya Sunan Ampel. Siapa yang pernah ke makamnya Sunan Ampel, ngacung? Yang pernah ke makamnya Sunan Ampel, ngacung? Yang tinggi. Apa selain tak tahu mana dari Arab apa kena? Tak tahu mana Aceh Bipan je. Asa pecahan mak semak seperti Suruh Madu. Apa cek kurang kosan PC 5.000? 5.000. Malah es kopior tok. Ajaran. Bensin tok saya sotok. Sepedan tok saya bensin sotok. Depak sebulan. 5.000 tepekah. Ini. Sekarang pertanyaan. Masuk enggak yang Buya terangkan tadi itu? Sekarang Adit. Kocca dulu apa kebudi bi Adit. Padahal obun genteng orang genteng sih. Radit si genteng. Sih. Mancing atas korban. Good. Pertanyaannya, siapa nyaman apaan Raden Rahmat atau Sunan Ampel? Cek nyengir. Hah? Siapa dit? Oh, dan Adit jawabnya tang makning. Oh, matahari pos makning. Apa langsung? Dini mancing atas korban. Siapa nyamena apaan Raden Rahmat? Hah? Kalau sana kode je tutum je tak bulong. Mangkan. Siapa din? Oh, jawabnya rengop apaan mak tang mak ning dia. Ayo Sin, macam dah selesai. Siapa nyaman bapaan Sunan Ampel? Ali Murtado di tenah. Hah? Ropai. Kita macam kita selesai. Dit, petepat dit. Siapa jalan tang? Hah? Apa? Siapa nyaman depan Sunan Ampel? Tak. Makning dia, ban macam.
Siapa? Nyaman depan Raden Rahmat. Maning Gia. Maning Gia senyum. Wida. Krisno. Manceng. Nyengar-nyengir melolo. Siapa nyaman Wida? Maning. Maning atang Maning Gia. Halo. Manceng lu. Tas kursi. Siapa nyaman tuh? Iya nyaman apaan? Raden Rahmat. Maning. Maning. Siapa sih tahu? Hah? Siapa? Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Bagus, Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Saya kasih hadiah HP. Hah? Alhamdulillah tak gelem. Oke. Silakan duduk. Pertanyaan berikutnya. Mulai keluar mana pakai kuburan? Ini nang dulu mulai keluar mana pak kunda pak. Anas, anceng Nas. Tas kursi. Siapa nyama bininah Raden Rahmat saabini anan Bupati Tuban. Masa abini maning manceng. Obu betepak. Ah. Silakan manceng ban. Maisun. Manceng sun. Siapa nyaman? Rizka. Siapa nyaman? Tak aning Buya. Manceng. Siapa sih bisa jawab boleh kada? Hah? Fatimah Zahra salah. Yang benar istri dari Nas mancing betul panas. Yang benar istrinya bernama Nyai Ageng Manila. Siapa? Jadi mama kamu Buya, sehari ngampel, bola ber ngampel. Mun sudah ngampel Buya tahu, mun selain Buya tak tahu. Insya Allah mudah-mudahan September ya kita ziarah. Siapa pun situ kang mapolong kena. Ada semuanya sekali din. Bagus, cocok. Deki bunda pokok baju jo, pokok baju minta kepan. Jangan Yasmin, weh ke video roh. Tak tahu dus buat deki kita dah. Sama masuk YouTube deki juga. Nanti dilihat ya Bang Syauki. Di subscribe ya. Ah, tulis Bang Syauki. Ya, nah itu di subscribe ya. Nah itu anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran ini minggu depan. Silahkan Maisun dan Ahmad turun. Ini sudah lewat 1 menit waktunya pulang. Mohon maaf. Silahkan baca doa bersama-sama. Yang benar, yang rapi, yang rapi. Dung Serban. Ulang, tidak usah mampir-mampir kemana-mana, langsung nyampe rumahnya, sholat, duhur jangan lupa, makan jangan lupa pakai piring, tak usah ngangkui kocah, minum air cek ngaing keren, takut mabuk, mam, salam ke orang tuanya, cium pipi kanan, pipi kiri, cipika-cipiki, biar orang tua kalian senang, bukan hanya cium tangan saja, tapi cium
pipi kanan, pipi kiri orang tua. Sekarang saya tanya, siapa yang sering melakukan begitu, Ngacung? Iya bun mula. Kalau nayabi anu, kalau nayabi di apa? Nia, yang lain enggak. Mulai sekarang biar orang tua itu senang, salam, Bu. Kok taunya mah gitu. Pas encan embun, kendiler ya. Kendiler. Sorobuya. Iya benar ya. Mun akana anor wajib itu. Cipika-cipiki wajib. Mun badem bun bi pan datang ngirim nasi siom atau mulai langsung suntik malah sehat seingat tama cakela bandan tabun bucur pe ketela pak andi to sada kele ngaje jan elang matandit kele ngaje apa jan sepit tak ajalan pas tetem tantem minta oleh si muna ajalan petegak dia muna ajalan les pegogo siapa komandan dia? Komandan Rafa bisa apa? Ano gerak jalan Rafa bi Dimas benih holis tak kau holis ya tu jangan les aku ketela gelak siapa lah gerak jalan siapa? Kevinnya. Oh ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo semuanya boleh pulang.